Mendengar nama Daihatsu Ayla, pastinya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Lantaran mobil ini sering kita jumpai di jalanan Indonesia. Daihatsu Ayla merupakan mobil kategori low cost green car atau disebut dengan LCGC. Daihatsu Ayla pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 silam. Ayla sebagai mobil LCGC disepakati produsen dan pemerintah untuk memproduksi mobil dengan biaya produksi murah, ramah lingkungan, dan dengan harga jual yang terjangkau. Mesin mobil LCGC dibatasi tidak boleh lebih dari 1200 cc. Dengan mesin yang kecil, otomatis pajak yang dikenakan juga cukup rendah dan terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Sebelum teman-teman memutuskan untuk meminang Daihatsu Ayla, sebaiknya ketahui dahulu masalah-masalah yang ada pada Ayla, baik disebabkan usia pakai maupun bawaan pabrik atau sejak dari unit barunya. Berikut masalah-masalah Daihatsu Ayla yang wajib teman-teman ketahui. Yang pertama, tenaga mesin pas-pasan. Jika teman-teman suka dengan mobil bermesin kencang, maka Ayla bukanlah mobil yang tepat untuk dipilih. Karena Ayla bukan dirancang untuk kebut-kebutan, sebab kapasitas mesin hanya 1200 cc. Kita bandingkan saja antara tenaga torsi dari Daihatsu Ayla 1200 cc, Toyota Agya 1200 cc, dan Honda Brio Satya 1200 cc. Dari data yang dihimpun, Honda Brio Satya yang menjadi juaranya karena output maksimum 90 PS di putaran mesin 6000 rpm. Sedangkan Ayla tenaga tertingginya hanya mencapai 88 PS. Untuk urusan torsi, Daihatsu Ayla juga paling kecil, yaitu dengan output 108 Nm di putaran mesin 4200 rpm. Sedangkan pesaing-pesaingnya dari Toyota dan Honda sama-sama punya torsi yang lebih tinggi, yaitu 110 Nm di putaran mesin 4800 rpm. Yang kedua, mesin Daihatsu Ayla ngelitik. Khusus untuk unit Daihatsu Ayla yang bekas sering dijumpai mesin yang ngelitik. Tentu saja ini tidak semua unit Ayla yang mengalami hal yang sama. Itu semua tergantung perawatan dan pemakaian. Gejala mesin ngelitik ini juga terjadi biasanya karena pembakaran yang tidak sempurna. Contohnya seperti penggunaan BBM yang salah. Teman-teman harus mengetahui bahwa Ayla ini dirancang untuk meminum bensin RON 92. Penyebab lainnya juga karena busi yang sudah berusia sehingga menyebabkan knocking atau ngelitik. Yang ketiga, tidak semua tipe Ayla dilengkapi airbag. Untuk fitur keselamatan, tidak semua tipe Ayla dilengkapi dengan airbag. Fitur Dual SRS airbag ini tersedia mulai dari varian bermesin 1.2 liter. Ini berarti tidak semua Ayla punya fitur keamanan airbag. Sebenarnya tipe 1.0 liter juga punya fitur airbag, tapi hanya ada di tipe 1.0X airbag yang merupakan tipe khusus. Yang keempat, Daihatsu Ayla tidak dilengkapi ABS. Daihatsu Ayla sayang sekali tidak memiliki fitur pengereman ABS, terutama untuk model awal pembuatan. Padahal fitur canggih ini dapat mencegah roda mengunci pada saat pengereman keras. Dengan tidak adanya fitur ABS, mobil beresiko sulit untuk dikendalikan. Tapi untuk fitur ABS bisa ditemukan pada versi Ayla terbaru yang dirilis pada tahun 2020. Namun tentu saja tidak semua tipe memiliki fitur ini. Fitur ABS ini hanya terdapat pada tipe 1.2 RAT. Yang kelima, interior Ayla biasa saja. Bagian interior Ayla terlihat biasa saja. Konsep sporty yang diusung pada bagian eksterior rupanya tidak dibawa masuk ke dalam kabin. Interior terkesan biasa saja. Material yang digunakan pun juga didominasi dengan bahan plastik. Jika dibandingkan dengan kompetitor, desain Ayla memang sedikit kurang menarik. Bandingkan saja dengan dashboard Honda Brio Satya. Walaupun Honda Brio Satya memiliki material yang digunakan juga mayoritas plastik,
namun desainnya lebih dinamis dengan adanya variasi tekstur perbedaan warna. Nah, itulah tadi kelemahan-kelemahan pada mobil Daihatsu Ayla.